mengakibatkan banyak korban gitu ya, keracunan makan lah lebih tepatnya, lebih ke outbreak atau keracunan makanan. Dan itu nggak mungkin dong terjadi pada skala nasional. Halo Sobat Seftra, welcome di Bengkel K3. Assalamualaikum nih Bang Ojan. Waalaikumsalam, gimana? Iya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi ini nih Bang, kita balik lagi nih ke konten Bengkel K3 nih Bang. Oh iya, oke. Nah, Abang tahu nggak sih Bang, pemerintah tuh ada program makanan bergizi gitu. Iya. Buat Pak Prabowo kan ya? Iya betul. Nah jadi kan kita mau ngomongin soal ini nih Bang. Jadi ada program makanan bergizi dari pemerintah. Nah itu tuh untuk balita, anak SD, SMP, SMA, bahkan ibu hamil juga nih dapat programnya. Oke. Makan siang atau makan bergizi? Makan pagi apa nih? Makan siang. Makan gratis. siang. Iya. Oke, lunch gratis ya. Terus. Nah gimana sih Bang pendapat Abang terkait program ini? Ya mendukung banget, keren ya sebenarnya ya. Jadi namanya bagi-bagi makanan itu malah bagus ya. Jadi kita saya pribadi menunggu ya realisasinya ya, karena namanya bagi makan itu kan orang semua senang ya gak sih? Ya bagi makan, bagi duit itu sama senang. Apalagi makannya bentuk banyak ya kalangan umum ya. Iya. Kalau terus ya anak balita juga dapat, iya, saya tahu saya sih anak sekolah ya, tapi sampai balita ya. Iya. Oke. Bagus, keren, saya mendukung banget ya kegiatan presiden terpilih ini. Nah kalau kita bahas soal program gizi ini, ada nggak sih Bang hubungannya sama K3 kira-kira? Oke, ini bagus pertanyaan nih ya. Kan kita temanya kan memang K3 banget ya, tapi apa hubungannya gitu ya dengan bagi makan gratis ya. Kalau melihat dari sisi K3-nya sih, kita bisa lihat bahwa dalam pembagian makanan itu kan sebenarnya tidak langsung dibagikan ya. Ada proses pengolahan makanan dulu ya. Ada pengolahan makanan, makanya dipilih bahan mentahnya seperti apa ya, tentunya yang bagus ya, yang sehat, berkualitas, kemudian dimasak ya. Setelah dimasak juga didistribusikan ya, kemudian dibagikan baru dimakan gitu. Jadi bicara mengenai pembagian makan itu ya, karena ini adalah mulai dari pas awal sampai hulunya, tentu ini bagian dari K3 juga ya. Karena banyak di kasus-kasus sebelumnya ya, walaupun ini kan skala nasional ya, di kasus kecil itu banyak pembagian makanannya itu ternyata mengakibatkan banyak korban gitu ya, keracunan makan lah lebih tepatnya, lebih ke outbreak atau keracunan makanan. Dan itu nggak mungkin dong terjadi pada skala nasional, apalagi ini kan program unggulan presiden terpilih seperti itu. Oh gitu Bang. Jadi ada kemungkinan untuk keracunan gitu ya Iya, Bang, betul. Jadi kalau betul dari sisi ketiganya itu kita mencegah itu ya, jangan sampai program yang bagus ini itu jadi masalah karena tadi ya pengolahannya bermasalah, atau waktunya yang terlambat, atau penyimpanannya bermasalah, sehingga anak-anak main makan aja keracunan atau sebagainya. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah ini kan kita bicara soal makanan yang bergizi nih Bang. Dari sudut pandang Abang nih, makanan bergizi itu sebenarnya apa sih Bang? Ya sebenarnya kalau sama seperti pada umumnya ya, kalau kita bicara makan bergizi berarti kita makan makanan yang penting untuk kebutuhan energi tubuh kita ya. Kalau bicara mengenai anak berarti bicara mengenai bagaimana makannya bisa menunjang tumbuh kembang anak, kalau konteks anak seperti itu. Jadi kalau ditanya makan bergizi ya berarti isinya harus meliputi beberapa faktor ya, seperti karbohidrat, protein, mineral ya, vitamin, kemudian serat, air dan sebagainya. Nah, jadi harus ada komponen itu untuk menunjang makanan sehingga dikatakan bergizi. Seperti itu. Nah, terus ini nih Bang, kan itu tuh
buat balita, buat SD, SMP, SMA, buat ibu hamil juga. Kira-kira ada nggak sih Bang perbedaannya kebutuhan gizi untuk anak sama untuk orang dewasa tuh ada nggak sih Bang kira-kira? Kalau bicara perbedaan kebutuhan pastinya ada ya kan, namanya tubuh makin besar ya pasti kebutuhan makanannya juga makin banyak seperti itu. Sebenarnya kalau melihat acuan di negara kita itu ada ya di Permenkes 28 2019 kalau tidak salah itu dia memberikan acuan ya, memberikan pada kita untuk berapa sih angka kecukupan gizi. Kita AKG nyebutnya, kecukupan gizi yang tepat untuk anak ya. Dan itu dibedakan berdasarkan kelompok umur memang seperti itu. Angka rata-ratanya kalau tidak salah 2100 kilokalori. Nah, bingung tuh ya. Ngitungnya gimana ya? Tapi intinya sudah ada acuannya lah seperti itu. Pasti berbeda ya antara kebutuhan anak balita ya antara balita sama yang SMP dan SMA seperti itu. Nah emang seberapa penting sih Bang ini makanan yang bergizi untuk anak tuh emang seberapa penting? Kalau dari sudut pandang saya sih penting banget ya. Jadi apalagi sekarang ya bahwa orang tua ya atau mungkin orang itu bekerja sekarang itu memang banyak kisah-kisahnya yang memilukan bahwa mereka itu kerja untuk bertahan hidup loh. Bayangkan mereka bekerja untuk bertahan hidup bukan untuk kaya gitu. Nah, bagaimana orang tua bisa memberikan makanan yang cukup gizinya kalau ternyata mereka kerja hanya untuk bertahan hidup gitu. Nah, itu penting. Makanya ketika program ini diluncurkan, wah saya senang banget ya. Harapannya apa? Agar anak-anak kita itu tidak kekurangan gizi gitu ya. Kalau balita kan sering dengar stunting gitu ya. Ya, kasihan gitu ya. Bagaimana dia mau normal kalau dari kecilnya aja udah jelek gitu pertumbuhannya. Jadi itu pentingnya makanan bergizi seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas soal dampak. Itu ada dampaknya juga kan Bang. Tadi Abang sempat nyebutin stunting. Kira-kira ada lagi nggak sih Bang dampak bagi seorang anak nih jika dia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup gitu? Kalau dampak yang buruknya misalkan ya pasti gini, gizi itu salah satunya berdampak pada kecerdasan gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan anak kalau gizinya tidak baik gitu ya, tidak bergizi seperti itu. Kemudian dampak lainnya apa ya, penyakit ya, jadi mudah terserang penyakit gitu. Jadi kalau memang dia kurang makan, orang awam menyebutnya kurang makan kali ya. Jadi gizi itu tuh bahasa apa ya, bahasa akademiknya mungkin ya, bahasa keren, tapi secara umum di masyarakat orang mengenanya sebenarnya kurang makan gitu. Bagaimana mau pintar kalau makan aja kurang gitu, itu yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi banyak dampak-dampak negatif yang kita bisa rasakan kalau memang kurang makan gitu ya, itu yang terjadi ya seperti itu. Jadi ini Bang kan program ini kan nanti akan memberikan gitu kan, memberikan makanan yang bergizi untuk anak, terutama anak-anak sekolah nih ya. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau saat makanan datang nih, oh iya nih ini makanannya bergizi, gimana sih kita cara taunya itu makanan bergizi? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kan saya juga kebayang juga ya, maksudnya gini, program ini bagus gitu ya, tapi kan negara kita luas banget ya. Bagaimana kita bisa tanda kutip memang cross check ya, apakah makanan yang diberikan itu memang bergizi gitu ya, karena kan kita terlalu luas negaranya ya. Mungkin saran dari saya itu adalah bahwa kita dari mungkin kalau di sekolahnya ya, di sekolah kita berikan acuan, ada gambar mengenai standar makanan bergizi. Jadi ada gambar, ada checklist, mungkin kalau guru, kalau anak-anak sekolah misalkan diberikan poster gitu ya tentang ini loh kriteria makanan bergizi, sehingga ketika makanan itu diberikan ke mereka bisa buka dan melihat dengan poster ya. Mungkin gampangnya gitu kali. Oh iya, makanan ini ada semua nggak ya elemennya gitu ya, karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan sebagainya ya gitu. Ada nggak? Kalau ada alhamdulillah, kalaupun tidak ada, akhirnya mereka bisa menyampaikan ke pemberi makanan tersebut ya, ke pengelola makanan atau provider makanan, ini makanannya nggak sesuai dengan makanan bergizi nih, seperti itu. Mungkin itu yang paling sederhananya seperti itu ya. Itu untuk yang sederhana yang mungkin bisa diberi, yang bisa kita sediakan, ya, saling meng-cross-check lah ya, bahwa apakah benar makanan yang sampai ke penerima, ke end user
ke anak-anak kita itu memang bener yang kriteria makanan bergizi seperti itu. Nah mungkin abang nih bang, ada pesan untuk orang tua yang mempunyai anaknya bersekolah, atau untuk pemerintah, gimana caranya supaya program makanan bergizi ini berjalan dengan lancar dan sukses gitu Pak? Oke, kalau saran dan masukan dari saya itu pertama adalah bahwa pilihlah ketika kita sudah menentukan program, yuk sama-sama kita dukung programnya gitu ya. Sebisa mungkin tidak ada yang aneh-aneh dalam anggarannya, sehingga dana yang dikelola untuk program beri makan gratis ini tuh bisa tercapai. Kemudian ingat bahwa dalam memberikan makan gratis itu salah satunya memang gizi ya, tapi juga harus ada kata-kata halal. Ini juga penting nih buat kita ya, ada halal dan thayyib. Thayyibnya bergizinya, tapi halal juga penting nih ya. Seperti itu buat pemerintah. Nah, halalnya dari mana? Halalnya ya dari prosesnya gitu ya. Bagaimana pemilihan bahannya, pemotongan hewannya gitu ya. Kemudian penjamah makanannya, pemrosesannya itu dibuat sedemikian rupa yang baik sehingga nyampe ke mana? Ke anak-anak kita, ke keluarga kita yang mendapatkan makan siang gratis itu bisa semaksimal mungkin tercapai seperti itu. Dan untuk mungkin untuk keluarga kita ya, kita sama-sama saling meng-cross check ya. Jadi kalau memang ini sampai ya, sampaikan yang baik, dan kemudian kalau ada kekurangan sampaikan kritikannya gitu, agar program ini bisa terus berkembang, berimprove untuk kebaikan bersama. Karena ini kan programnya berarti 5 tahun, betul ya? Iya harusnya ya Pak. Harusnya kan 5 tahun jauh berarti. 5 tahun makan itu keren banget ya. Jadi benar ya, kita etiket baik ya, program baik banget harus kita dukung ya. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak kita bisa makan secara sehat dan bergizi, dan juga diberikan makanan yang halal sehingga jadi barokah. Harapannya kayak gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu nih Bang. Oke, untuk aja ya. hari ini. Oke. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan, gizi juga harus ditingkatin. Nah, konten Bengkel K3 sampai di sini dulu. Ingat safety, ingat Seftra. Yes. Bye bye.